Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Perkenalkan, saya Dery Andika Bangun akan menjelaskan sedikit teori tentang modul D praktikum pemrosesan material, yaitu teknik penyambungan logam. Dalam hal ini kita bicara mengenai teknik penyambungan logam, yaitu welding. Welding dalam hal ini kita spesifik pada metode SMAW atau Shielded Metal Arc Welding, gitu ya. Untuk kerangka slide di sini ada di depan. Proses penyambungan pada logam kita akan melihat overview-nya, lalu lanjut ke proses pengelasan, lalu kita akan bahas mengenai weldability, lalu ada skema pengelasannya, lalu ada parameternya, lalu kita bahas mengenai terminologi pengelasan. Selanjutnya kita bahas proses PWHT dan preheat. Lalu kita akan bahas struktur mikro dan sifat mekanis sambungan las. Selanjutnya kita akan bahas mengenai cacat-cacat pada pengelasan logam. Kita akan overview sedikit pengujiannya dan beberapa standar dan istilah. Ini adalah pustaka yang kita gunakan dalam modul ini. Dari nomor 1 sampai nomor 3 itu adalah buku Manufacturing Engineering, buku pemrosesan manufaktur ya. Ini buku juga dipakai di mata kuliah pemrosesan logam. Selanjutnya nomor 4 itu ada Welding Process Handbook dari Weman. Ini silahkan dicari saja, ini bagus untuk mendetail dalam menjelaskan pengelasan. Selanjutnya, ada buku dari Pak Rohim Suratman. Ini buku yang sangat mudah sekali untuk dipahami dan sederhana, simple. Teman-teman bisa lihat soft copy-nya di Readystock. Begitupun buku Pak Harsono Wiryo Sumarto. Ini juga sederhana dan lebih detail dibanding buku Pak Rohim, tetapi dia lebih luas lagi cakupannya. Selanjutnya kita akan melihat proses penyambungan pada logam. Sebenarnya proses penyambungan ini bukan hanya pengelasan, tetapi di sini kita akan membahas proses pengelasan ya secara umum. Di depan teman-teman ini sudah ada gambar beberapa contoh penyambungan logam. Yang pertama itu yang sebelah paling kiri ini ada mengelas pagar. Lalu ini ada ngelas pressure vessel atau bejana tekan. Ini ada mengelas pipeline. Di sini juga proses penyambungan itu juga teman-teman temui pada mobil. Biasanya di sini kalau di mobil itu kita menggunakan spot weld. Jadi mengelas bodi mobil, kerangka mobil itu menggunakan spot welding. Selain itu juga ada banyak metode pengelasan lain, ada mechanical fastening. Ini bukan pengelasan tetapi hanya fastening. Lalu ada yang di solder, ada yang di brazing, ada yang di adhesive juga. Proses penyambungan itu sebenarnya ada banyak contoh seperti yang terlihat di sini. Ini ada welding. Nah, ini ada welding, lalu ada adhesive bonding, lalu ada mechanical fastening. Nah, kita akan bahas mengenai welding. Welding itu nanti ada proses pencairan di dalamnya. Pencairan baik itu entah filler metal atau wet metalnya. Di sini kita akan langsung bahas mengenai yang fusion welding. Fusion welding jenisnya lagi adalah electrical arc welding ya. Jadi menggunakan busur listrik untuk melelehkan logamnya. Proses pengelasan menggunakan ini adalah contoh nama sesuai dengan AWS, American Welding Society. Welding proses itu dibagi dengan banyak, ada oxy-fuel gas welding, ini biasa disebut sebagai las carbide. Nah, las carbide. Biasanya dulu las-las pagar itu menggunakan las carbide. Nah, gitu ya. Sekarang karena mesin las listrik itu sudah mulai murah dan
berbagai volume, berbagai jenis dan daya, biasanya las pagar sudah banyak menggunakan arc welding. Nah, selanjutnya ada resistant welding, ini mempergunakan prinsip resistance, yaitu hambatan di sambungan atau interface dari logam yang akan dilas. Lalu ada solid state welding, di sini tidak ada tidak ada fenomena pencairan. Jadi logam itu menyambung karena proses difusi. Nah, selanjutnya itu ada unique proses, yang ini berbeda dengan yang lainnya. Ada thermite welding, biasa dilakukan untuk menyambungkan rel kereta api itu disambung dengan thermite welding. Lalu ada laser beam welding menggunakan laser, ada electroslag, ada flash welding, ada induction welding, dan electron beam welding. Jadi ini berbeda dengan yang lainnya. Kita di praktikum ini akan belajar mengenai shielded metal arc welding atau SMAW. Nah, SMAW gue. Nah, gitu ya. Nah, welding and joining process. Di sini ada yang lebih detail lagi ya. Di sini ada arc welding, ada resistant welding, high energy beam, tadi yang unique process di sini ada electron beam, ada solid state welding, ada las carbide tadi ya, baru ada lagi brazing dan soldering. Nah, selanjutnya ini ada proses yang lain juga. Nah, proses pengelasan ini saya mengambil buku definisi dari Pak Rohim karena sekali lagi definisi dari beliau itu menurut saya mudah dipahami ya. Pengelasan adalah salah satu teknik penyambungan logam. Jadi kita akan menyambung logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk dan logam pengisi dengan atau tanpa tekanan dan dengan atau tanpa logam tambahan. Jadi kita akan mencairkan sebagian dari logam induk. Logam induk itu akan dicairkan sebagian ditambah dengan logam pengisi. Nah, ini ya. Bisa dengan atau tanpa tekanan. Jadi bisa diberi tekanan dari eksternal. Kata kunci selanjutnya adalah menghasilkan sambungan yang kontinu. Ini dia. Kontinu adalah kata kunci yang sangat penting dalam proses pengelasan ini. Kontinu artinya tidak berkesinambungan ya. Artinya dia berkesinambungan. Ya, jadi tidak ada yang terputus. Misal dalam suatu sambungan las seperti ini. Nah, ini misalkan sambungan las. Maaf ini gambarnya jelek. Ini sambungan las. Walaupun ini kita bisa bagi-bagi zonanya, sebenarnya ini semua kontinu. Kontinu gitu ya. Dia tidak ada perbedaan tegangan di satu dan lainnya. Lalu setelah itu tidak ada inklusi ataupun tidak ada retak. Itu yang dimaksud dengan kontinu. Oke, yang pertama tadi kita bahas penampilan. Lalu yang kedua, saya jadi lupa, penampilan sifat mekanik. Nah, sifat mekanik. Lalu yang ketiga itu ada penampilan, sifat mekanik, dan ya hanya dua ini aja ya. Kalau dua ini sudah didapat, nah maka ini semua kita sebut adalah sambungan yang baik. Sambungan yang baik itu istilahnya adalah sound welding. Ini bukan pengelasan suara, tetapi sound welding itu artinya sambungan yang kita dapat itu bagus, dia memenuhi spesifikasi secara penampilan baik, secara sifat mekanik juga baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai SMAW, Shielded Metal Arc Welding. Di sini teman-teman lihat ada apa ya? Pertama skemanya yang secara umum seperti ini. Jadi di benda kerja kita jepitkan klem yang dihubungkan ke power supply. Ke power supply ini akan menghasilkan arus AC atau DC. Ini kita menggunakan arus DC. Nah, setelah itu salah satunya dihubungkan ke elektroda. Nah, di elektroda ini nanti kita akan dekatkan ke benda kerja sehingga ada busur listrik yang terbentuk.
Ini secara detailnya. Jadi elektroda yang kita gunakan itu dia itu diselubungi oleh flux. Flux ini akan menjadi gas pelindung dan slag nantinya. Slag ini juga melindungi wet metal dari oksigen. Jadi ini ada molten pool namanya di sini itu ada logam cair. Nah, base metalnya di sini dia akan menyambungkan dengan menggunakan busur ini. Sederhananya seperti itu. Dan ini dengan base metal itu tidak menyentuh, dia ada jaraknya. Parameternya itu ada voltase, daya, dan kecepatan. Ini akan menjadi heat input. Heat input atau masukan panas itu adalah parameter yang penting dalam pengelasan. Jadi nanti rumusnya ini ada efisiensi pengelasannya untuk SMAW 0,8. Nah, heat input itu berpengaruh kepada apa? Misal kita lihat gambar yang pertama ini. Di sini arus pengelasannya kecil, sedangkan atau kecepatan pengelasannya tinggi. Bisa kita lihat dia tidak bisa masuk ke dalam ya, manik lasnya ini, atau kedalaman las penetrasinya tidak dalam. Ini karena heat inputnya kecil gitu ya. Kalau heat inputnya besar, dia itu bisa menghasilkan kedalaman yang lebih dalam lagi. Nah, ya, jadi di sini kalau dia heat inputnya besar, maka kita bisa lihat kedalaman pengelasannya juga dalam ya. Karena ibaratnya masukan panas itu besar sehingga banyak logam yang meleleh. Jadi semakin tebal nanti sambungan las yang harus dibuat, maka heat input juga harus semakin besar. Seperti gambar yang sebelah kanan ini, jika dibuat 2000 watt, dia kedalamannya hanya setengah dari platnya. Sedangkan kalau mau sampai bawah berarti sekitar 4000 watt. Nah, daya pengelasan yang kita pakai itu juga bergantung pada elektroda las yang akan kita gunakan. Jadi, kalau menggunakan elektroda yang semakin besar, maka arusnya juga harus semakin besar. Sedangkan voltase itu akan mempengaruhi tinggi busur las ini. Jadi, semakin tinggi yang kita perlukan, maka arusnya atau voltasenya itu harus semakin besar. Karena ini tergantung kenyamanan ya, tergantung kenyamanan dan juga seberapa besar sambungan lasnya. Jadi kalau teman-teman bisa membayangkan, kalau misalkan ada sambungan las yang lebar, kalau dia arusnya terlalu besar, maka kalau kita mau memberikan busur di tengah ini, maka dia busurnya bisa nyamber ke samping gitu. Nah, jadi ini justru akan membuat jelek karena yang meleleh justru nanti yang di samping. Jadi kalau dia ingin sangat terkonsentrasi, harusnya voltasenya jangan terlalu besar. Kira-kira gitu. Selanjutnya ini ada terminologi pengelasan. Jadi di sini beberapa istilah yang digunakan dalam sambungan las. Ini ada angle-nya, misalkan ini menggunakan V-butt joint. Nah, V-butt joint berarti di sini ada apa ya? Ada angle-nya. Jadi kita membuat kolam pengelasannya ini ya, wet pool-nya seperti ini nantinya. Ini ada root namanya. Root ini awal dari pengelasannya dan ini akan diisi. Akan diisi bisa sekali isi tergantung tebal dan besar juga. Bisa berkali-kali atau multipass. Kalau berkali-kali contohnya seperti ini. Jadi 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali, dan seterusnya sampai ini semua diisi seluruhnya. Nah, di sini ini semua akan diatur oleh Pak welding engineer rancangan ini nantinya. Dan ini juga tergantung dengan situasi pengelasannya ya, karena kalau pelatnya tebal atau tipis, maka ini semua bisa diatur sedemikian rupa supaya memudahkan dalam proses pengelasan. Karena ukuran-ukuran ini itu tidak akan pengaruh ke sifat mekanik, tetapi akan berpengaruh kepada proses pengelasannya. Selanjutnya di sini ada beberapa istilah dalam
pengelasannya, ada beberapa istilah dalam sambungan. Di sini ada square butt preparation seperti ini, ada T-join, ada lap join. Lap join itu dia overlap seperti ini ya. Biasanya ini kita gunakan dalam spot welding. Jadi dia overlap. Ada single V preparation, ada double V, ada single U, dan seterusnya. Silakan dilihat dan diperhatikan. Semua ini tidak akan mempengaruhi sifat mekanik, tetapi ini mempengaruhi bagaimana welder nanti akan mengelas sambungannya. Nah, yang menarik juga ini adalah posisi pengelasan. Jadi kita banyak mengenal posisi pengelasan, itu dibagi dua golongan besar, ada yang F, kode F, ini untuk yang flat, untuk yang fillet. Fillet artinya sambungannya itu tidak dipreparasi, dia langsung membentuk fillet. Sedangkan ada yang V, ada yang G atau groove. Groove gitu ya. Groove itu artinya dia membuat groove atau preparasi untuk sambungannya. Contohnya di sini ada posisi 1G. 1G artinya dia itu diletakkan di atas meja seperti ini, datar gitu ya. Dilas seperti ini. Lalu ada 2G. 2G artinya dia seperti mengelas di dinding gitu ya. Di sini. Jadi bukan di atas meja. Selanjutnya ada 3G. 3G itu artinya dia pengelasannya itu bukan kiri kanan seperti 2G, tetapi dia naik turun. Bisa uphill atau downhill istilahnya. Jadi ini diisi nantinya. Lalu ada 4G. 4G ini biasa disebut overhead. Karena yang dilas itu ada di atas kepala pengelasnya. Nah, selanjutnya untuk yang groove weld di pipa ini ada beda lagi karena misalkan ini, jika pipanya itu bisa diputar, itu sebenarnya kriterianya itu 1G. Karena seakan-akan mengelas di meja datar. Sedangkan kalau misalkan pipanya itu tidak bisa diputar tapi dia bentuknya vertikal seperti ini, maka seperti ngelas kiri ke kanan, yaitu spesifikasi 2G. Sedangkan kalau pipanya tidak bisa diputar, berarti harus 5G. Karena di atas nanti dia akan posisi 1G, di samping dia 3G, dan di bawah berarti 4G. Jadi ini beda lagi spesifikasinya. Ketika 5G berarti bisa menguasai berbagai jenis pengelasan lainnya. Sedangkan kalau dia sudah miring, misalkan di sini 45 derajat, maka posisinya ini sudah 6G. Kalau flat dia demikian ya, jadi dia membentuk fillet, entah itu sumbunya searah dengan proses pengelasan, atau dia membentuk T-join seperti ini, ataupun dia downhill atau uphill, yaitu vertikal, bisa juga overhead, yaitu 4F. Seperti itu. Ini semua adalah kriteria welder nantinya. Kriteria weldernya. Jadi kalau welder itu bisa posisi 1G, dia belum tentu bisa 2G. Tapi biasanya kalau bisa 2G, dia bisa 1G. Semakin tinggi levelnya, maka dia semakin mahal tarifnya gitu ya. Karena skillnya semakin besar. Selanjutnya di sini ada spesifikasi dari kawat elektroda yang kita gunakan. Jadi di sini saya mengambil contoh standar AWS untuk penamaan elektroda, yaitu ini diawali dengan huruf E lalu diikuti dengan minimum tensile strength dalam KSI gitu ya. Selanjutnya ada posisi pengelasan, lalu ada kode untuk flux yang digunakan di elektroda tersebut. Selanjutnya ada proses preheating. Preheating itu adalah proses memanaskan base metal sebelum dilakukan proses pengelasan dan juga selama pengelasan. Jadi misalkan di sini ada dua pelat yang akan disambung, sebut saja begini, nanti dua-duanya akan dipanaskan. Gunanya untuk apa? Untuk meminimalisir flux panas ya, flux panas. Jadi bayangkan ini kan fungsi dari atau analog dengan delta temperatur dikali dengan koefisien konduktivitas. Nah, delta temperatur ini akan semakin kecil jika dilakukan pemanasan. Jadi bayangkan dari temperatur 2000
derajat Celcius menuju ke temperatur kamar, misal 20 derajat atau 25 derajat, ini akan lebih besar daripada dari 2000 derajat Celcius menuju ke suatu temperatur preheat, misalkan ke 500 derajat Celcius. Jadi, laju pendinginannya akan lebih kecil. Kalau laju pendinginan kecil, maka kemungkinan untuk terbentuknya fasa getas akan kecil juga. Gitu ya. Kalau dia pengelasan multipass, preheat temperatur juga disebut sebagai interpass temperatur. Jadi kalau misalkan di sini ada pengelasan multipass welding, tadi yang beberapa kali sehingga sampai dia penuh, sekali dilas seperti ini, nanti akan ditunggu dingin dulu sampai ke temperatur preheat yang kita inginkan, lalu kemudian dilas lagi, lalu setelah itu ditunggu lagi dingin, lalu dilas lagi selanjutnya sampai selesai. Selanjutnya ada post-weld heat treatment. Adalah proses memanaskan sambungan yang telah dilas dengan tujuan agar sambungan las tidak mudah retak. Jadi PWHT ini, jadi setelah dilas nanti dia harus dipanaskan lagi, karena kalau tidak dipanaskan nanti adanya fasa-fasa getas. Contohnya adalah martensit. Jadi martensit ini harus ditempering ya. Harus ditempering, dan ini prosesnya kita sebut kalau dalam sambungan adalah PWHT. Sehingga nanti kekerasannya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu getas. Ya, ini adalah spesifikasi elektroda tadi ini yang lebih detail lagi menurut standar AWS, kode AWS A5.1. Selanjutnya kita akan masuk ke metalurgi pengelasan. Metalurgi pengelasan artinya kita akan membahas sambungan las ini dari sisi metalurginya. Apa yang terjadi selama proses pengelasan dan menghasilkan sifat mekanik yang seperti apa pula. Ya, di sini ada contoh sambungan pengelasan. Jadi di sini sambungannya dilas atas bawah gitu ya. Nah, pertama di sambungan pengelasan itu akan ada yang disebut dengan weld metal. Weld metal ini merupakan campuran dari base metal 1 tambah base metal 2 ditambah dengan filler metal. Ini adalah base metal 1. Ini adalah base metal 2. Lalu ada zona antara wet metal dengan base metal, yaitu zona yang terkena panas tapi tidak mencair, yang kita sebut sebagai HAZ, Heat Affected Zone, atau HAZ. Nah, HAZ ini juga mengalami transformasi fasa. Mengalami transformasi fasa. Nah, wet metal itu dia dari fasa cair ke fasa padat, sedangkan di HAZ dari fasa padat satu ke padat lainnya. Nah, contohnya ini. Jadi distribusi temperatur selama pengelasan itu kira-kira seperti ini ya. Jadi pada daerah fusion zone-nya, pada daerah wear metal itu akan di atas temperatur melting. Tetapi di dekat itu, ada di bawah, tetapi struktur mikronya itu terpengaruhi. Terjadi proses transformasi fasa. Nah, seperti ini contoh yang lebih detail lagi. Di bagian yang fusion, dia itu di atas temperatur melting, tetapi di dekat situ dia ada berbagai temperaturnya. Jadi misalkan dekat dia akan di 2500, sedangkan agak jauh dikit ada di berapa nih 1500 gitu ya. Jadi transformasi fasa yang terjadi pun itu berbeda-beda. Ada yang hanya rekristalisasi, ada yang berubah menjadi martensit, ataupun ada yang intercritical annealing. Jadi dia berbeda-beda di HAZ. Nah, selanjutnya di dalam pengelasan itu ada pengintian epitaksial namanya. Pengintian epitaksial itu artinya, misalkan ini adalah fusion line, batas antara fasa padat dan cair, jadi cairan itu akan menginti di padatannya, dan struktur kristalnya itu akan mengikuti dari base metal. Seperti itu. Jadi orientasinya itu akan tergantung dari orientasi butir di base metalnya. Selanjutnya kita mengenal istilah dilution atau dilusi. Bukan ilusi ya, tetapi dilution. Nah, ilusi berbeda lagi. Nah, dilution itu adalah persen dari logam induk yang mencair dibagi dengan logam yang mencair seluruhnya. Di sini contohnya adalah ada backing plate C. Jadi kalau persentasenya itu adalah persen dilusi. Berapa persen dilusi dari
sambungan ini gitu ya. Jadi misalkan 90% atau 80% atau 20% itu artinya persen dari logam induk yang mencair dibagi semuanya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cacat-cacat pada pengelasan. Nah, cacat-cacat pengelasan eh, ini diakibatkan pertama karena adanya proses transformasi fasa dari fasa cair ke fasa padat. Setiap terjadi transformasi fasa itu selalu diiringi dengan perubahan volume. Oleh karena itu, sambungan las itu sangat mudah terdistorsi karena adanya tegangan sisa ini. Jadi ibaratnya ini ada apa ya? Kalau contohnya saya tidak bisa ngasih contoh yang sehari-hari soalnya. Jadi dia terdistorsi karena ada tegangan sisa. Tegangan sisa ini ada walaupun tidak ada beban mekanik dari luar, tapi ada tegangannya. Dan ini bisa dideteksi dengan menggunakan XRD. XRD ya, dengan menggunakan XRD. Nah, distorsi ini kalau eksesif dia bisa menyebabkan warping seperti ini. Bisa bengkok gitu ya. Kalau dia lebih fatal lagi, dia bisa menyebabkan retak. Jadi residual stress itu tidak diinginkan. Bagaimana cara menghindarinya? Ya tentu saja ini bisa menggunakan preheat atau PWHT. Supaya tegangannya rilis. Nah, tegangannya itu bisa tension dan compression juga. Seperti ini. Selanjutnya itu yang paling sering itu adalah crack. Crack itu bisa diakibatkan karena apa ya, proses pengelasan yang kurang baik, bisa karena kesalahan pemilihan filler metal, atau tidak adanya preheat atau PWHT-nya, itu bisa menyebabkan crack. Nah, crack ini bisa terjadi selama proses pengelasan, atau kita sebut sebagai hot crack, atau bisa setelah pengelasan, atau cold crack. Nah, crack itu biasanya setelah pengelasan itu, oleh karena itu biasanya diuji lagi setelah dilas, nanti dilakukan inspeksi lagi setelah 72 jam atau 48 jam setelah pengelasan. Untuk melihat apakah ada delay crack yang terjadi. Jadi ada juga namanya delay crack. Delay crack gitu ya. Dia itu hadir setelah 2 hari dilas baru ada. Gitu. Selanjutnya adalah incomplete fusion gitu. Nah, incomplete fusion artinya tidak semua terisi. Ini sangat berbahaya sekali karena akan ada stress concentration. Kalau dia bisa dimasuki cairan atau fluida, bisa menyebabkan crevice corrosion. Biasanya itu karena stress konsentrasi dia akan sangat mudah retak. Jadi incomplete fusion itu ya selain dipotong dari penampilan seharusnya bisa dilihat. Selanjutnya ada diskontinuitas yang lain. Misalkan di sini ada underfill, dia tidak terisi semuanya. Tidak terisi semuanya konsekuensinya apa jika ada underfill ini? Nah, kalau tidak terisi semuanya, maka tegangan di sini akan lebih besar daripada di base metal. Di base metal. Jadi kalau tegangan ini lebih besar, maka dia akan mudah patah di sini. Kalau ada porositas, contohnya di sini ya, ada undercut juga, ini menyebabkan stress concentration, bisa menyebabkan mudah patah. Nah, kalau welding yang bagus, kira-kira seperti ini. Dia lebih sedikit, nah gitu ya, supaya tegangan di sini tidak terlalu besar. Nah, selanjutnya kita akan menguji sambungan las untuk mengevaluasi. Mengujinya itu dengan dua cara, ada yang merusak, ada yang tidak merusak. Biasanya pengujian merusak ini dilakukan pada proses evaluation. Jadi kita mengevaluasi sambungan las kita, mengevaluasi WPS, mengevaluasi WPQR-nya. Lalu ada pengujian tidak merusak, ini ketika sudah di site, ketika produk sudah jadi. Karena tidak mungkin produk jadi kita potong-potong lalu kita tarik gitu ya. Jadi dia harus di apa ya, pengujiannya tidak merusak. Ini beberapa istilah yang mungkin penting ya. Ada P-number. P-number itu untuk mengelompokkan base metal.
Jadi kelihatan dari pin number itu bagaimana weld ability-nya dan bagaimana pengelompokannya. Lalu selanjutnya kita mengenal adanya WPS atau Welding Procedure Specification. WPS ini akan dikeluarkan oleh welding engineer. Ini adalah resepnya. Ini adalah join yang akan dibuat oleh welder. Jadi welder akan bekerja berdasarkan dokumen ini. Di sini bisa dilihat ada welding prosesnya apa, supporting PKR-nya ini belum ada karena pre-qualified. Lalu tipenya apa, apakah single, apakah ada backing, root opening-nya berapa, groove angle-nya berapa, tadi kita sudah bahas terminologinya ya. Lalu apakah ada back gouging atau tidak, lalu spesifikasi material base metalnya apa, lalu filler metalnya juga menggunakan apa gitu ya. Shieldingnya menggunakan flux seperti apa, lalu apakah ada preheat atau interpass temperatur. Nah, di sini sudah dispesifikasi gitu ya. Nah, lalu posisinya 1G. Nah, 1G di sini contohnya. Nah, baru ini metodenya tadi apa ya tadi? SAW ya, Submerged Arc Welding. Tapi di sini kalau menggunakan GMAW, maka akan ada aturan arusnya berapa dan harusnya ada gasnya juga menggunakan apa. Tapi di sini tidak bisa terlihat. Nah, ini PWHT apakah ada? Nah, tidak ada, not available. Lalu setiap pas itu juga dispesifikasi, tapi di sini setiap pas dia sama gitu ya spesifikasinya. Menggunakan polarity DC+, lalu ampere-nya diatur, voltase diatur, dan travel speed-nya juga diatur. Dan join detailnya kalau bisa seperti ini. Nah, jadi di sini ada berbagai jenis informasi yang harus ada juga, namanya essential variable. Ada juga suplemen essential variable, ada non-essential variable. Gitu ya. Selanjutnya, setelah dilas oleh welder, hasil lasan itu akan dievaluasi dan dikeluarkannya dokumen PQR. Jadi ada PQR, ini tadi sambungannya sudah dibuat, lalu diuji. Nah, ini didapat dari welder nanti informasinya. Lalu nanti PQR ini akan ada data mengenai hasil uji tarik, hasil uji bending, hasil uji impact, atau data-data lain yang diperlukan. Nah, jadi terminologinya ada welder, ada welding engineer, ada welding inspector. Welding inspector itu akan mengeluarkan PQR nantinya. Nah, bagaimana sih proses welding itu kita lakukan? Jadi sebenarnya begini, misalkan teman-teman ingin membuat pressure vessel atau bejana tekan gitu ya, atau PV gitu ya, PV, pressure vessel. Nah, pressure vessel yang dilakukan proses welding. Nah, proses weldingnya itu kan berarti pelat ya, pelat, dan posisinya itu bisa kalau pelat berarti apa ya? Seperti posisinya berarti 3G. 3G minimal. Tidak ada yang overhead tapi dia naik turun ya, uphill atau downhill nantinya. 3G. Nah, berarti teman-teman akan meng-hire ada WE nantinya, ini akan menghasilkan WPS, lalu ada welder, ini yang spesifikasinya 3G, lalu akan meng-hire WI. Nah, WI untuk menghasilkan PQR. Jadi prosesnya bagaimana? Nah, pertama di-hire dulu WE-nya. WE tolong keluarkan WPS untuk pressure vessel saya. Pressure vessel saya itu saya mau buat seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sifat mekaniknya nanti akan detail, lalu akan mengeluarkan WPS. Nah, WPS ini kemudian akan diuji dulu. Nah, jadi ada uji WPS. Ini benar nggak WPS-nya bisa dipakai atau bisa di welding? Nah, nanti ketika diuji ini maka kita akan meng-hire banyak welder. Jadi akan ada welder 1, welder 2, welder 3 gitu dan seterusnya. Setiap orang disuruh mengerjakan WPS yang kita sudah buat tadi. Nah, welder 1 kan menghasilkan sambungan nantinya, ini akan menghasilkan sambungan. Lalu semuanya ini akan diuji, akan diinspeksi oleh WI. Akan WI. Diujinya dengan apa? Destructive test nantinya. Nah, dari situ kita akan dapat judgement nantinya, dapat keputusan. Nah,
Apakah WPS kita ini bisa dipakai? Nah, kalau jawabannya bisa, berarti kita tidak akan ubah lagi WPS-nya. Lalu kita bisa memilih welder mana yang kita mau pakai dari hasilnya nantinya. Nanti dari kualitas lasnya itu kita bisa pilih welder yang mana yang akan kita hire. Nah, kalau sudah, maka dilanjutkan ke proses manufaktur. Gitu ya. Nah, di proses manufaktur, selanjutnya, ketika kita sudah melakukan manufaktur, ini tetap diinspeksi nantinya. Tapi dia non-destructive test. Apakah ada retak atau tidak, apakah kekerasannya masuk atau tidak menggunakan portable harness. Nah, jadi inspeksinya hanya di situ saja. Lalu selanjutnya ya selesai. Nah, gitu ya. Dan dalam proses pengelasan itu, yang kita harapkan adalah sambungan itu lebih kuat daripada base metalnya. Jadi join itu harus lebih kuat daripada base metal atau HAZ-nya. Kenapa? Karena dalam struktur yang paling lemah itu adalah sambungan. Yang paling lemah adalah sambungan. Kalau sambungannya itu kita bisa jamin kuat, maka sisanya kita juga bisa jamin dia kuat gitu ya. Sebenarnya itu saja yang ingin saya ceritakan terkait dengan proses pengelasan. Teman-teman silahkan nanti baca-baca, lihat lagi video proses pengelasannya, ditulis TP-nya sesuai dengan yang saya ceritakan ini saja. Kalau ada yang kurang jelas, bisa dilihat di pustaka yang tadi saya berikan. Mengenai proses welding sendiri itu sangat luas sebenarnya, sangat luas. Ini hanya sekelumit atau remah-remah nyam-nyam gitu ya. Jadi ini tidak mencakup semuanya. Teman-teman bisa mengambil kuliah joining juga untuk bisa lebih paham mengenai apa itu weldability, bagaimana menentukan preheat. Tapi di sini teman-teman yang penting adalah harus bisa memahami bahwa dalam proses pengelasan itu selain penampilan yang kita perhatikan, kita harus juga melihat sifat mekanik. Dan sifat mekanik itu sangat dipengaruhi oleh struktur mikro. Dan struktur mikro itu sangat dipengaruhi oleh heat input dan proses pengelasan yang kita gunakan. Nah, heat input itu keputusannya ada di siapa? Ada di welding engineer. Which is welding engineer biasanya datang dari sarjana teknik material. Kira-kira demikian. Jadi tadi saya sudah sebut bahwa sambungannya harus lebih kuat daripada base metalnya. Hanya itu saja yang mungkin bisa saya berikan. Ini singkat, saya pikir ini akan lama, tapi ternyata singkat. Gitu ya. Thank you sudah mendengarkan modul D pengelasan logam. Pengelasan logam, kita menyambung logam, tetapi selain logam yang bisa bersambung juga adalah insan gitu ya. Insan juga bisa bersambung. Dan seperti halnya pengelasan, sambungan itu harus lebih kuat daripada insan yang disambung. Karena insan yang disambung itu tidak sempurna. Tetapi ikatan yang terbentuk itu harus sempurna. Gitu kira-kira. Dan ikatan yang sempurna itu harus ada kepercayaan satu sama lain. Semoga hari teman-teman menyenangkan, semoga tetap sehat, dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.